posisi. Jadi kejayaan penemuan penyelesaian masalah kesehatan di abad ke-21 ini sebenarnya adalah satu berkat ya kepada manusia yang masih hidup di abad ke-21 inilah. Ya, karena pada tahun 1975 Amerika Serikat, ya, Parlemen Amerika Serikat telah menubuhkan jabatan kuasa penyelidikan neutron untuk mengkaji kenapa manusia ini makin lama dia punya umur makin pendek. Umur manusia ini sepatutnya sampai 120 tahun, barulah badan dia dan roh dia itu berpisah. Tetapi di Malaysia ini lebih kurang Brunei juga ya? Sama. 60 sudah berpisah. Aduh. Siapa yang berpisah? Dia bilang itu roh dengan badan dia. Matilah Pak itu. Betul kan tidak? Sepatutnya 120. Kalau kita semua dapat mengamalkan apa yang sepatutnya kita amalkan. Makanan yang betul, oksigen yang betul, air yang betul, itu saja yang diperbetulkan. Ya. Jadi sebenarnya apa yang mereka jumpai yang menyebabkan manusia sakit adalah nutrien dan elemen yang diperlukan oleh manusia itu tidak mencukupi. Itu yang kurang. So bukan di sini saja di Malaysia atau di Brunei yang mempunyai masalah ini. Even in America, in London, masih ada yang buat tuh Colgate tuh jerawat dia kasih sini tuh. Sama juga macam kita kan. Sebab tidak paham. Itu saja. So hari ini masalah kita sebenarnya ialah kita tidak memahami bagaimana konsep kesehatan itu. Ya. Jadi selepas 2 tahun menjalankan pendidikan yang teliti, sebuah laporan 5.000 muka surat telah disiarkan. Apa yang menyebabkan kita sakit ialah nutrien yang tidak seimbang, di mana ia akan menyebabkan ketidaknormalan metabolik di peringkat seluruh. Maksud dia, sel kita tidak berganti pada peringkat sel. Dan inilah yang menyebabkan penyakit kronik modern berlaku. Penyakit orang kaya berlaku. Penyakit yang tiada ubat berlaku. So hari ini kita semua merasakan bahwa tidak sudah takut ada tekanan darah tinggi. Kenapa? Semua member pun sama. Kencing manis pun tidak takut. Kenapa? Ada persatuan kencing manis. Gaut tidak apa, dia lagi terus bertanduk sudah dia bilang. Saya belum lagi. Sebab semua sudah ada, tidak takut sudah. But we have to look at sebenarnya kehidupan apa yang kita mau. Ya pada umur 70 kita punya Datuk Monggo masih lagi 39. 39 dia sudah tidak mau apapun sudah. I want to be like him. Mudah-mudahan. Ya. So, maka nutrient cell dan metabolic cell atau proses pengertian sel atau MRT itu adalah cara rawatan yang menyeluruh, yang satu-satunya penyelesaian. Itulah kenapa di abad ke-21 ini semua kita harus sekurang-kurangnya 1 orang di rumah memahami apa itu MRT. Kalau tidak tahu apa konsep MRT itu, guarantee kasih salah orang sejak kenapa dia sakit. Perutnya buncit, dia punya kulit kuning, dia bilang dia kena lontong. Dari mana saya kena ini ya? Dia lupa dia punya perut tidak pernah cuci. Betul atau tidak? Dia yang lontongkan diri dia sendiri. Dia bercakap mulut pun begitu teruk sekali. Apa mulut bau, kentut bau, stocking berbau. Semua kasih salah yang kurang. Tidak kasih salah apa perut dia ada dalam. So, terapi pada molekul adalah ramalan Dr. Linus Pauling.
Ya, kaidah rawatan melalui pemakanan dalam terapi molekuler akan menjadi aliran utama dalam dunia perobatan abad ke-21 ini. So, hari ini di Elken kita sebenarnya sangat bertuah karena kita mendapat pengetahuan ini melalui sistem pendidikan Elken. Tepukan yang gemuruh kepada syarikat Elken. Dan bukan semua syarikat ada dan boleh memberi kepahaman MRT ini. Kita mempunyai banyak syarikat tapi dia cerita ini produk bagus saja. Tapi dia tidak dapat memberikan kita kepahaman kenapa dia bagus. Itu yang kita ada di Elken. Nah, jangan kita bergaduh di FB, saya makan ini, saya dapat itu, saya makan itu, saya dapat ini. Ya, when in fact we have to understand, kita kena perlu paham kenapa saya perlukan itu produk. So, kita sebagai pengguna harus memahami kenapa saya beli itu produk. Jangan beli kalau tidak paham. Buat apa? Saya selalu cakap, kenapa mau ikut Elken kalau tidak tahu apa mau buat di Elken? Datang belajarlah kalau mau buat Elken. Betul kan tidak? Kita mau berjaya di Elken, kita kena belajar. Mana ada itu datang itu berguling itu yang kejadian, nah kopinya kejadian sudah mari. Ada juga kawan saya lah, satu hari saya akan senang jawab ini, tapi hari-hari duduk di rumah saya senang apa? Hendro kok pandai yo, betul-betul kok pandai. Saya bilang saya pandai karena saya ikut orang pandai sih jamaah. Betul nggak? Wah kok pandai cari duit, saya pandai, saya ikut orang yang pandai cari duit. Yang kau ikut pikir mancing, kau pandai mancing juga. Tidak pandai mancing, kau ikut orang pancing, kau pun pandai itu. Betul nggak tidak? So actually it's the environment. Ya, apa yang kita nampak hari ini, environment seperti begini, kita perlukan sebab kita bercerita tentang kesehatan. This is what we are looking for in life. Ya, lagi sehat lagi lah penyakit tapi duit. Betul kan tidak? Ya, oke. Okay. So, Dr. Linus adalah seorang pemenang hadiah Nobel 92 kali, anugerah Nobel kimia pada tahun 54 dan Nobel keamanan pada tahun 1962. Ya. So, MRT terapi pembaharuan molekul itu sebenarnya maksud dia terapi adalah rawatan tanpa menggunakan obat-obatan, ilmu pengurusan diri dan mencegah penyakit. Jadi apabila kita melihat perkataan terapi ini, janganlah tanya, jadi saya makan ini agak-agak 1 bulan ada kesan sudahkah? Saya tidak boleh jawab itu sebab ini adalah tindak balas badan kita kepada makanan yang kita makan. Kalau kita muda cepatlah, kalau berumur mengkali ada lambat sedikit lah. Kalau sudah mengampai-ampai sudah macam mana? Sebab reaksi badan kita itu yang bertindak balas kepada apa yang kita makan. Itu maksud dia terapi. You cannot tell. But if you are young, of course the therapeutic process will be very fast, cepat. Ini sudah 20 tahun kena gaut, mau harap 1 bulan siap, itu kan mana boleh. It probably take half of the masa juga. Boleh paham? So that is therapy. Lainlah kalau itu obat. Kau makan itu obat bertindak balas kepada yang sakit, terus hilang itu sakit. Nah, oke, sudah. Itu lain. Oke? So, pembaharuan itu sebenarnya arti kata dia pembersihan. Kalau dulu di radio selalu kita katakan bersih seperti baru jual sabun kan? Iyalah, pembaharuan itu proses pembersihan. So proses pembaharuan metabolisme sel yang abnormal dan memastikan pengerjaan sel yang baru untuk memulihkan organ-organ dan dapat berfungsi seperti sedia kala. When the cells buat penggantian, maksud dia semua organ lah, betul kan tidak? Jadi semua lah bah yang sehat, semua lah. Katakan mau kasih sehat, itu tongkat ali saja yang dikasih. Nah, itu saja kau mau kasih sehat. Nah, baru tahu yang lain tidak sehat. Asik-asik tongkat ali. Nah, spirulina dia mau spirulina tongkat ali. Ya. So, apa maksud dia molekul? Ialah sel. Sel itu molekul. So, sel tubuh badan manusia itu lebih kurang 60 triliun sel. So, metabolisme sel terganggu, punca penyakit. Maksud dia bila sel itu tidak berganti. Ya. Dan langkah utama pencegahan penyakit adalah dengan memenuhi keperluan sel supaya sel itu berganti. Itu saja.
So terapi molekul ini maksud dia apa? Terapi itu adalah satu proses, pembaharuan itu adalah satu penggantian, ya, sel yang bersih. Dan molekul ini adalah sel tubuh badan manusia. Itu saja. Senang saja kan? So proses pembaharuan adalah proses pembersihan sel yang lama untuk membolehkan pertumbuhan sel yang baru. Karena kesehatan manusia bermula daripada sel yang sehat, bukan sel yang sakit, ya. So manusia bermula daripada sel. Nah, sel karena racun dari mana? Nah, faktor tadi. So apa yang kau dapat? Racun, dapatlah penyakit kan? Untuk sehat susahkah? Dia senyum tenang. Kasihat sajalah. Dapatlah kesehatan. Itu saja. Racun sehat. Nah, 6 faktor 4 langkah. 6 faktor 4 langkah. Kalau 6 faktor ini kau tidak mau, kau pindah pergi bulan lah. Kau tidak mau pun dia sudah ada di sana depan rumah kita, betul tidak? So we have no choice, ya. Yang kedua ini pencemaran dan tekanan burukan dengan kekurangan oksigen. Hampir 90% individu zaman sekarang berada dalam keadaan kekurangan oksigen. Nah, senang kan dapat oksigen? Anda mungkin sedang bernafas, tetapi berapa lagi oksigen yang kau dapat masuk dalam badan kita itu? 10.000 tahun yang lalu ada 38%, kini 21%. Di kawasan bandar 15, kawasan yang tidak dapat hidup ini sudah 7% habis sudah. So kaidah meningkatkan pengambilan oksigen. Tadi puasa itu satu daripada cara dia. Bersenam itu adalah cara yang paling utama, tapi di waktu yang betul. Minum EO, tapi bukan minum EO terus kasih 10 tenang. Simpan dalam air baru minum itu EO, bukan terus pergi mulut lidah. Ya, ataupun kita minum L-Cap hari-hari. Because L-Cap mengandungi ginkgo biloba. Jadi kenapa susah mau paham? Enak kita punya L-Cap pun no trans fat. Di mana ada jaminan no trans fat? Kita punya saja, betul tidak? Dan job world class coffee lagi. Apa mau pergi Starbucks coffee bean? Sama juga. Betul kan? Oke, so oksigen kita ada EO, ya. 1.000 kali oksigen lebih tinggi daripada air pipe terbukti secara klinikal meningkatkan kandungan air sebanyak 842%. 2,5 kali meningkatkan oksigen berkekalan selama 130. Kalau kita demam sebenarnya bunuh itu kuman, minum EO saja, mati itu kuman. Terus kuman itu mati apabila badan kita ada Ini adalah yang semula jadi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, hati, paru, ginjal, kolon, dan kulit semua. Ini adalah 5 organ yang membantu kita pembuangan racun. Tetapi yang kita fokus, yang boleh kita lakukan ialah detoksifikasi melalui organ usus. Ya, soal saya percaya 90% pesakit dan masalah kesehatan berkaitan rapat dengan toksin dan sisa yang terkumpul dalam usus besar kita. Hari-hari kita makan apa? Kari daging, rendang daging, sate daging, burger daging, semua pun beef daging. Dia bukan makanan yang sehat. So dia akan melekat pada dinding usus kita. Ya, dia melekat di dalam dinding usus kita. Itulah yang akan mengeluarkan atau menghasilkan cecair yang akan diserap balik oleh badan kita dan membunuh sel badan kita. So kita diumpamakan tong sampah yang bergerak sajalah, menghasilkan semua. Jadi yang marah itu gout, sebenarnya itu gout itu adalah satu daripada racun yang dihasilkan dalam usus kita. Usus kita menghasilkan lebih kurang 22 jenis racun. Satu daripada ialah uric acid. Ya, so walaupun kita membuang air besar setiap hari, masih terdapat 3 hingga 5 kg najis terongkok di dalam usus kita. So, tanda-tanda dia mulut berbau, badan berbau, perut kembung, fungsi usus merosot, muka kusam, baca rawat, semua ini. So, kalau orang ini berbau mulut, kasih tahu saja Pak, cuci kamu punya ususnya. Dia tahan. Betul kan tidak? Kalau tidak berani, tumbuhkan di kampung persatuan bau mulut. So, siapa bau mulut? Antar saya message. Bau mulut. Dari mana? Persatuan bau mulut. Nanti kalau sendiri yang
Cilak aku ingat mulut keuangan. Salah lagi kan? So, saluran usus ialah organ yang paling kotor dan menyimpan paling banyak penyakit. So, bermula dari organ yang paling kotor di badan, yaitu usus besar, kita singkirkan toksin badan dengan kita hari ini sangat bertuah karena betul-betul company begitu up to date sekali dengan produk kesehatan. Karena kita hari ini sudah, belum ada serikat yang lain, kita sudah enjoy, menikmati produk yang mengandungi GOS penantua. Itu antu ada X juga. GOS itu adalah galacto-origasaccharida, makanan untuk bakteria usus kita yang menghampiri sedikit hampir dengan susu ibu. So, selalu saya cakap dulu, kalau ada ibu yang mau kasih susu di kedai sana, tidak payah makan laktos. Tapi sekarang ini menyamai susu ibu sudah no more susu ibu. Bukan juga good news sama yang sedang mau dikasih susu lah. Tetapi sekurang-kurangnya kita paham bahwa inilah sebenarnya makanan yang diperlukan oleh bakteria bagus dalam usus kita supaya dia membanyak untuk mengimbangkan proses pencernaan itu atau penepaian itu. So, penggunaan laktos sangat-sangat happy. Dia melaraskan lipid darah. Woi, kolesterol pun dia boleh atasi. Ya, gula, ya kencing manis, ya, melaraskan pergerakan kolon, mengawal proses bahan toksin dalam badan, melaraskan flora usus. Maksud flora ini adalah 80-20. Itu yang kita mau, 80 bagus, 20 yang jahat. Itulah usus yang sehat. Sama dengan bikin tapai. Kalau najis, apa itu? Ragi itu 80-20 tapai, nah sedap, pahit manis, dapur. Kalau dia 50, masak. Sama juga, kalau 50, masak ya, tapi dia panggil gastrik. Itu kita kena paham. Bila 80% itu jahat, 20% itu bagus. Itu kalau tapai kau tidak boleh minum, sudah dia racun, sudah apa bukan racun, acid dalam badan kita, dan usus kita mungkin dia dapat melukakan dinding usus kita. Bila kita ada darah, jumpa dengan dokter, iya kau ada ulcer. Apa maksudnya ulcer? Luka lah, Pak. Luka. So, tempat yang luka itulah jangkitan kuman itu berlaku. Membengkakkan itu, membengkak di dalam itu, swollen itu kan. Dia akan tumbuh dipanggil polip. Atau sekarang kau ada peptic ulcer dicakap. Hari-hari dapatnya keluar. Oi, hello, you are Mr. Buah. Ada juga bilang saya beli urut untuk kasih masuk. Iya, kau beli urut kasih masuk, tapi dia masih. Jadi, ada faktor penyebab itu kita tidak dapat lakukan apa-apa. Makanan yang tidak betul boleh diperbetulkan, tapi tidak mau diperbetulkan juga. Ya, kita bilang itu junk food, dia bilang itu sedap itu. Jangan mau lari, betul tidak? KFC itu tidak bagus, tapi makan sana juga. Ya, itu junk food, itu makanan sampah. Jangan cakap makanan sampah, makanan junk saja. Ya, pencemaran udara, mana? Ya, kalau marah orang merokok, exhaust pipe kereta 99 batang rokok, driver dia merokok 100. Ya karena marah orang merokok. Enggak lah, Pak, bukan saya menyebelahi, tapi pencemaran air. We know the water today we drink contain apa? Klorin, aluminium sulfate, pelambang, segala-galanya. Tapi kita minum juga. Dan kita cakap bilang dulu minum air sungai pun mati juga. Orang sungai. Air sungai mana ada klorin? Sekarang berani kami minum air sungai? Mana berani? Ambil air di sungai pun udah berani. Ada kawan menunggu di dana. Ya. Tekanan ini sebenarnya sangat bahaya karena dia merusakkan kita punya enzim badan. Enzim itu tidak boleh rusak. Kalau enzim itu rusak, semua makanan yang kita makan jadi racun. Dalam buku Dr. Zerneji dijelaskan, badan kita bergantung kepada enzim untuk tukar makanan itu jadi khasiat. Tapi bila kita tertekan, makanan jadi racun. Itulah orang dulu bilang jangan marah-marah, nanti kau cepat tua. Sebab bila kau marah, enzim kau rusak. You need to smile all the way. Boleh? You need to smile.
ada senyuman, walaupun turuk tuh senyuman pun, kalau kau senyum kan ada juga di manis itu. Ya, jangan bilang saya tidak sakit kau menangis. Ya, just give a smile. Ya, apalagi orang dulu-dulu pun dia mengamalkan itu cara bagaimana. Pernah dengar cerita Maharaja Sinha? Ada bini berapa orang? 3 kali pun. 1 kali jumpa, 2 kali jumpa sudah loh. Perang sana sini betul tidak. Macam mana dia stabilkan otak dia dengan begitu? Dia isap candu saja mah. Original. Ya, dia sudah mah. Orang Arab dia isap itu apa itu? Oh, sisak itu. Oke, sudah mah. Orang kamu makan pinang mah. Dongkongan banyak mah itu. Tapi dia makan yang tidak betul punya hari-hari 24 jam senyum. Tapi dia makan apapun tidak sakit juga pun tidak. Tapi janganlah sampai sana kan. Ya. Apalagi kurang bersenam. Ini kurang bersenam dan masalah kita punya masa bersenam itu sangat turun. Bersenam itu untuk apa? Ada orang bilang saya hari-hari bersenam, tidak berani cakap sudah dia sehat hari ini. Ramai orang yang bersenam mati, betul atau tidak? Main bola baru 6 menit masuk second half, jalan sudah. Ya. Main badminton belum sampai itu saya karena pukul dia jatuh sudah. Ada yang main koroki baru mau tarik. Ini berlaku hari ini betul atau tidak? So apa maksud dia bersenam? Belum sehat. Because when we go for senaman, we can only dapat itu oksigen saja, my dear friend. And the oksigen is untuk membantu kita dapatkan itu peredaran darah. That's all. Nothing more than that. Sebab 3 elemen untuk membawa manusia hidup ialah oksigen, makanan, dan air. Oksigen saja. Hari-hari bersenam, hari-hari minum mentaku. Apa yang kau edarkan dalam badan, mentaku bah. Betul kan tidak? So bila kita bersenam, ada peredaran darah, makan makanan yang betul. Yang diedarkan adalah makanan yang betul. Jadi pertumbuhan sel pun betul. Betul kan tidak? So we need to understand that. Itu saja basic, ya. Apa gaya hidup yang tidak sehat ialah ini kurang rehat. Ya. Apa maksud dia rehat? Duduk diam-diam di rumah, takanan juga kan. Maksud dia ialah kita tidur, sleep at the right time. Tapi janganlah pukul 8 malam sudah tidur, itu malas. Dan jangan juga pulang pukul 3 sampai rumah, 1 rumah pun tidak boleh tidur lagi. No, we sleep at the right time. Ya, kita perlu paham itu meridian badan. Dalam puasa tadi kita sebenarnya mendapat kepahaman tentang dari jam 1 sampai jam 3 dia bilang kita punya liver itu melakukan proses pembuangan racun. Tapi semasa kau tidur, bukan semasa kita alam ente. Saudara bilang kita bangun pagi-pagi kita kencing karena kuning-kuning kan sebab kau tidur. So dia buang racun. 3 hingga 5 batuk-batuk. Ini adalah peparu. Kau tidak sadar pun kadang-kadang tidur lagi balik. 5 hingga 7 kita kencing, kita tuh sudah. Dan 24 jam kita punya kulit membantu buang racun, tetapi takut pepelu lagi. Ini yang masalah kita. Ini pepelu saya nanti takut. Sebenarnya orang sangat gembira bila dia pepelu. Oke, so ini yang masalah kita. Sampai kita perlukan ialah memenuhi keperluan sel itulah, yaitu makanan, oksigen, air tulen, dan happiness lah. Ya, kerohanian gitu ya. Dan 4 langkah yang kita perlu paham itu sebenarnya senang saja. Kasih betul itu makanan, maksud dia pemakanannya apa yang betul? Pemakanan yang seimbang. Kedua ialah meningkatkan pengumpulan oksigen saat kita bersenam. Dan ketiga, selalu bersihkan usus. Dan kita pelaraskan kesehatan kita mengikut keperluan badan kita. Ya. Jadi mengecapi badan yang sehat bermula dari sel badan. Ya. Kasih betul itu sel punya kesehatan. Ya. Jadi langkah utama untuk menjalankan proses MRT ialah pastikan pemakanan yang betul, oksigen betul, dan air yang betul. So 3 elemen penting yang diperlukan dalam kehidupan.
Ya, air betul, ini dua tidak betul, kau pun tidak betul juga. Ya, makanan betul, ini dua tidak betul, kau pun tidak betul juga. So haruslah ketiga-tiga ini betul. Ya, jadi apa yang kita hari ini hadapi ialah bukan kita ini tidak betul, tetapi ini yang tidak betul. Dia makan ini, wah ini barulah 6. Nah, dia bilang ini lagi. Makanan adalah asas kesehatan, dia juga punya ancaman kesehatan. Sorry, cepat sedikit. Ya. So, badan memerlukan lebih daripada 60 nutrien untuk makanan seimbang lah, ya. Ataupun, nah ini adalah mengikut Dr. Adel Davis, ini adalah mengikut konsep Dr. Ragnar Berg, 20% makanan berisi dan 80 makanan berkali, ya. So ini yang diperlukan sebenarnya. Badan memerlukan lebih 60. Inilah semua. Siapa yang ada ini? Siapa kasih sedia? Yang laki bini, siapa bini ini hari laki besok lain tahu mana ada. Itu kan cerita paduli dia bilang. Sendiri masing-masing. Ya. 20% makanan berisi, 80 makanan yang berkali. Inilah. Boleh. Ini. Boleh. Ya boleh. Impossible juga.